Oke Mas Adit, ini kan udah Bapak 7 hari ya. Iya. Mungkin seperti apa sih? Masih adakah mungkin dia mati matahari membahas atau bahkan mimpiin Bapak gitu juga? Kalau ya ada sih satu kejadian gitu ya. Ini mimpi lah kayaknya, mimpi ya. Bapak manggil nama saya, ya kan. Waktu itu lagi tidur. Bapak tiba-tiba di kuping saya itu kedengaran jelas suara Bapak. Man, kata Bapak kan, biasa kan panggil saya kan man, gitu. Panggil saya. Terus di kuping saya terdengar jelas sama Bapak, suara Bapak, man katanya. Langsung saya bangun. Ternyata di jam 4:30 saya langsung wudhu sholat. Terus saya nangis gitu. Itu sih. Kalau mimpin sih enggak, cuma itu aja. Tapi ada pesan kan gitu menang itu panggilan itu kan biasanya ada ya Bapak? Sering karena kita selama 7 bulan saya ngurusin Bang Amar itu kan berdua sama Bapak terus ya. Jadi 24 jam itu sama Bapak. Aduh, ngebahas masalah strategi kita ke depannya seperti apa. Ngebahas Bang Amar, ngebahas tentang masalah hukumnya Bang Amar, itu selalu berdua sama Bapak. Jadi ya itulah momen-momen mungkin saya juga senang karena momen terakhir itu saya dapetin ke diri saya selama 7 bulan. Masih banyak. Tapi Nah, mungkin pesan apa sih yang dari Bapak hingga sampai saat ini yang kamu ingat banget, yang sampai membekas banget, yang bikin kamu semangat lagi untuk bangkit lagi gitu? Pesan Bapak yang paling saya ingat adalah jaga hak kamu, jangan ambil hak orang lain. Simple. Dan Bapak pengen kita bertiga itu sukses. Bapak pengen kita bertiga itu rukun. Bapak pengen anak-anaknya itu bisa menjadi orang besar suatu saat nanti. Insya Allah gitu. Jadi makanya yang buat saya semangat terus adalah ini cita-cita Bapak. Cita-cita Bapak mau melihat saya itu menjadi anggota dewan. Gitu loh. Cita-cita Bapak sebelum Bapak meninggal itu Bapak berpesan kalau memang sebelum meninggal Bapak mau melihat kamu menjadi anggota dewan. Jadi itulah motivasi saya sampai hari ini. Saya berduka baru cuma 3 hari, setelah itu saya kerja lagi, turun dapil lagi, ketemu masyarakat lagi. Karena saya tahu ini amanah terakhir Bapak saya, cita-cita terakhir Bapak saya. Jadi sebagai anak yang berbakti sama orang tua, saya harus bekerja keras gitu. Tapi support dari masyarakat ketika kamu pertama kali turun lagi setelah kedupaan, mungkin seperti apa sih Bang? Alhamdulillah masyarakat mungkin tahu dari TV ataupun dari mulut ke mulut, karena kan di Depok ini kan kecil ya. Itu alhamdulillah masyarakat semua mendoakan, masyarakat mensupport, masyarakat benar-benar peduli, benar-benar sayang juga sama Bapak, karena memang pribadi Bapak juga kan. Yang waktu kita sholat jenazah tuh itu udah rame banget kan, penuh kan, full masjid untuk sholatin Bapak gitu loh. Berarti tandanya masyarakat, tetangga-tetangga itu tahu karakter Bapak seperti apa dan tahu Bapak itu orang baik. Dan tadi sempat kayaknya kirim doa juga pada Bapak ya waktu tadi, ini seperti apa sih rasanya gitu waktu masih diingat? Iya, alhamdulillah bukan saya yang suruh ya Mbak ya, bukan saya suruh, cuman memang kesadaran masyarakat sendiri ketika lagi buat acara pasti selalu mendoakan Bapak saya, mendoakan mama saya, dan itu yang membuat saya luar biasa banget lah, membuat saya semangat. Tapi Yasmin sendiri kapan sih kalau pulang sendiri? Kalau boleh tahu mungkin ada maju kah gitu, mungkin belum sampai. Yasmin pulangnya nanti tanggal 11. Itu nanti saya yang jemput kan. Karena kalau saya nggak jemput dia nggak akan pulang. Karena memang udah janji saya juga Mas. Janji saya adalah saya ingin ketemu sama keluarga besarnya. Selama 3 tahun ini saya nggak pernah ketemu sama keluarga besarnya. Kalau keluarga inti udah, cuma keluarga besar kan belum. Jadi ada satu janji saya yang harus saya tunaikan, yaitu saya harus datang ke sana. Tapi kemarin yang juga pada membuat dia bertekad pulang sendirian ke Malaysia gitu. Karena udah kangen banget ya sama keluarga yang di sana. Terus memang rencananya kan saya berdua sama Yasmin yang pulang ke Malaysia. Tapi situasi dan kondisinya tidak memungkinkan karena saya lagi turun dapil, lagi ketemu masyarakat terus. Jadinya saya bilang diwakilkan sama istri sama anak dulu. Nanti insya Allah setelah saya urusannya selesai, saya akan datang ke Malaysia.
gitu. Bang, kemarin juga pada saat dirimu masih merasa duka sempat dikirimkan video anak juga ya yang Iya. membuat kamu akhirnya semangat lagi, happy Iya, lagi iya. ya Bang. Mau lihat nggak? Boleh Bang, ini Bang. Karena waktu itu sempat di-upload sama Kak Yasmin juga di Ini kekuatan saya ya Mbak ya, benar-benar kekuatan saya untuk menjalani apa ya, melihat Bapak sudah tidak ada. Saya sangat butuh support dan kekuatan. Ada anak saya lagi begini. Ini nggak jelas nggak? Agak cerah. Udah Belum. udah cerah nih. Berarti memang setiap malam, setiap habis kegiatan dapur selalu video call dengan anak ya Bang ya? Selalu dikirimin videonya, video anak, ya kan, anak lagi ngapain, terus lagi tidur pun di video ini kan saya selalu minta kan, kangen juga sama anak lah. 2024 mungkin Dit mau nambah momongan gitu. Apa? Nambah momongan. Nambah adik Adik, insya Allah gitu kan. Kalau dikasih rezeki ya kenapa enggak ya, Mbak ya. Insya Allah lah. Kalau memang sudah ditakdirkan lagi punya momongan ya why not gitu. Bang, ini kan Zen sendiri kan lagi bisa dibilang kan sedang aktif-aktifnya Iya, lagi di aktifnya masa banget. toddlernya. Mungkin dirimu sendiri dengan Kak Kak Yasmin untuk membagi waktunya nih gimana sih nih dikala kemarin pada saat kalian sibuk mungkin? Paling kan nggak sibuk-sibuk banget ya, Yasmin kan kalau di rumah kalau saya turun dapil pun Yasmin sekali 2 kali aja ikutnya ke rumah ke dapil, tapi sisanya itu bareng Zen terus. Makanya mungkin bisa dibilang Zen lebih dekat sama Yasmin kayaknya. Lebih manja sama Yasmin. Kalau sama bapaknya ya oke manja juga, cuman nggak semanja sama Yasmin sih. Berarti nanti ketika dirimu akan menjemput Kak Yasmin, apa sih yang ingin dibawakan untuk Zen sendiri? Apa ya? Mungkin yang yang biasa Zen suka. Mainan-mainan Zen ya? Zen sih suka mobil-mobilan, suka barang-barang yang bisa dibanting lah pokoknya. Dia suka ngebanting soalnya. Terus paling saya kasih sepatu kan udah kemarin saya beli sepatu kegedean, tapi mudah-mudahan sekarang udah cukup nih. Karena memang ternyata untuk anak usia 2 tahun sepatu lucu lah, sepatu kayak anak-anak muda juga. Gitu sih. Berarti sebisa mungkin memanfaatkan waktu untuk tidak kehilangan momen dengan anak. Iya dong, harus dong. Gimana pun caranya kan sekarang udah ada daring. Jadi kita udah video call aja gitu kan. Teleponan, video call. Dit, ini kan abang nih kan, Kak Ibel sendiri tuh menuntut untuk nafkah soal anak gitu. Kita tahu lah kondisi Bang Amar seperti apa. Iya. Tanggapan Bang Adit mungkin sebagai adik. Nanti apakah dari keluarga sendiri yang untuk menafkahi anak Kak Ibel sendiri kan Membantu ibaratnya. dalam perceraian itu kan. Dalam Islam kan gimana pun juga anak tetap tanggung jawab bapaknya. Jadi oke lah mungkin untuk dukungan apa ya, untuk anak-anak yang Kaibel, Amara, Air, mungkin saya setuju sama Kaibel karena kan sekarang pengamar juga lagi nggak bisa situasinya kan, kondisinya nggak bisa. Mungkin pasti selalu didukung sama dukungan moral ataupun nanti ada dukungan dana, itu memang harus kan, wajib kan, yang namanya juga anak gitu kan. Mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak nggak ada gitu. Jadi tanggung jawab Bang Amar tetap harus tersalurkan ke Air dan Amar. Untuk menjaga Kaibel lah yang menjagakan saat ini kan. Bang Amar juga lagi nggak bisa untuk menjaganya. Jadi saya setuju kalau misalkan Kaibel menuntut hak anak ya wajar lah, emang wajar. Bang, kemarin juga melihat Kak Ibel yang ibaratnya walaupun sudah berpisah dengan Bang Amar, tapi masih menjalin silaturahmi dengan keluarga abang dan keluarga lainnya, mungkin seperti apa sih Bang? Ya itu sifat Kaibel memang orangnya baik banget ya. Kaibel soleha, baik, dan dewasa gitu loh. Jadi ketika memang Kaibel lagi ngurusin tanda kutip perceraian ini, tapi Kaibel tetap melaksanakan kewajiban dia, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dia sebagai mantu bapak. Salah satunya dengan kemarin dengan ikut pas bapak meninggal, ikut nguburin, itu kan salah satu tanggung jawabnya Kaibel juga lah sebagai menantu ya. Dan itu saya salut sama Kaibel, saya apresiasi tindakan Kaibel. Itu
well respect lah. Gitu. Tapi kalau soal ngomongin mimpi balik lagi ya, Dit. Itu ada gak sih pesan buat Bang Amar gitu? Enggak sih, tiba-tiba yang ada di kuping ya. Iya tuh semua saya tuh kayak bapak atau pesan ke Adit gitu. Enggak ada sih, bapak. Udah terakhir itu doang kejadiannya. Itu pun 1 hari setelah bapak meninggal. Setelah itu saya nggak pernah dimimpiin atau gimana. Ya itu sih, itu aja. Ada kebiasaan-kebiasaan yang nggak bisa dilupain juga nggak sih Bang Adit? Kan biasanya kan Bang Adit sama bapak nih, mungkin ibaratnya 1 atau 2 hari setelah kepergian ini mungkin ada yang kayak berasa ada yang hilang nih, kebiasaan yang kurang Iyalah. gitu. Separuh hati saya udah hilang, Mbak. Nggak ada bapak. Karena kan motivasi terbesar saya untuk menjadi seorang manusia yang sukses itu kan karena bapak. Tapi sekarang motivasi terbesar saya sudah tidak ada. Dan saya seperti kehilangan arah. Tapi alhamdulillah ada anak saya yang menguatkan, ada istri saya yang menguatkan. Jadi saya sebagai seorang bapak juga harus melakukan yang terbaik buat anak saya. Itulah yang ngebuat saya terobati juga lah sedikit, gitu kan. Terus memang ada tanggung jawab juga dari saya, ada janji dari saya yang belum terselesaikan, yaitu gimana pun caranya harus duduk di anggota dewan. Mungkin kalau misalkan nggak tahun ini, nantilah 5 tahun lagi pas pokoknya saya akan terus ngelakuin apapun yang bapak suruh waktu itu, yang bapak pesan ke saya. Jadi memang saya akan mengejar mimpi bapak itu. Di tengah untuk mencapainya kamu udah ujian-ujian juga, kan sempat terpa kabar miring gara-gara Yasmin yang ngambek, sempat unfollow juga akhirnya kayak Sampai sekarang di unfollow kok. Masih kan di unfollow. Masih. Iya. Lihat aja masih di unfollow. Udah saya bilang fallback. Nggak bisa juga. Iya, makasih banyak Pak, makasih banyak. tapi kamu gimana menanggapin kayak gitu? Biasa aja. Nggak ada apa-apa. Memang di dalam rumah tangga itu pasti akan ada seperti itu ya. Mungkin kita akan melakukannya lagi 10.000 kali lagi itu kan kita lakukan. Yang juga rumah tangga. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang manis, kadang pahit. Ya kan? Ya seperti kehidupan lah. Jadi kalau saya sih ya walaupun dibilang masih sangat muda ya 23 tahun, tapi insya Allah untuk masalah seperti itu, hal seperti itu saya udah cukup dewasa untuk menanggapinya gitu. Jadi saya biasa aja. Tapi kamu sendiri ke Jasmine sendiri seperti apa sih menanggapi ini kan harus kita hadapin berdua kan pasti diterpa-terpa gosip gitu, kamu merasa terganggu nggak dengan apa? Ya itu ya namanya juga anak muda ya Mbak ya. Dari Yasmin pun masih anak muda, masih nggak sabaran segala macam. Cuman setelah saya bicarakan semuanya, dan alhamdulillah sekarang baik-baik semua kan, nggak ada masalah apa-apa. Cuman postingan yang kemarin aja, kan udah dihapus lagi sama dia. Kemarin kejadian malam itu selesai juga malam itu Mbak. Jadi nggak ada lagi lah kalau kabar-kabar isu mau cerai enggak lah, insya Allah enggak. Gitu. Tapi dirimu ada pesan gak sih untuk anak muda di luar sana nih, mungkin yang bisa dibilang menikah muda tapi masih ada sedikit rasa ngambek dengan pasangannya, egoisnya Ya, gitu. buat anak-anak muda yang di luar sana yang mungkin masih sepantaran saya 23 tahun, 20 tahun, 21 tahun yang sudah menikah, ingat pernikahan itu bukan lagi soal cinta antara dua insan. Tapi pernikahan itu adalah gimana caranya kita menghadapi ujian bersama. Jadi buat anak-anak muda di luar sana harus saling menguatkan. Bukan masalah cinta itu udah nggak ada lagi masalah cinta dalam pernikahan. Tapi yang paling penting tanggung jawab, kewajiban, dan saling